Halo, kembali lagi di TS Movie. Kali ini akan membahas film Sin Nombre yang dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan kisah nyata kehidupan gangster yang sebenarnya. Geng ini bernama Mara Salvatrucha. Kelompok gangster yang paling besar dan paling ditakuti, dengan anggota lebih dari 100.000 orang yang tersebar di seluruh dunia. Penasaran dengan film ini? Langsung saja ke alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gangster bernama Willy, yang biasa disebut dengan Casper. Ia terlihat sedang memandangi sebuah lukisan hutan, yang nampak indah. Setelah memandangi lukisan, Casper pun bergegas pergi. Menemui kawanan gangsternya, dia mengambil sebuah sepeda lalu menuju ke rumah seorang anak kecil, berumur 12 tahun. Anak itu bernama Benito. Di sana ia menunjukkan barang hasil curiannya, termasuk sebuah kamera kecil yang rencananya untuk ia simpan. Kemudian Casper mengajak Benito bertemu dengan ketua gengnya, yang bernama El Mago. Di sini kita bisa lihat kalau ingin masuk ke geng tersebut, ia harus dites mentalnya terlebih dahulu, yaitu Benito harus menerima pukulan dan tendangan selama 13 detik. Setelah menerima pukulan dan tendangan, Benito terlihat tersenyum dan kini ia mendapat sebutan baru, yaitu Smiley. Sin berpindah ke gadis yang bernama Shaira. Ia diajak oleh pamannya dan ayahnya untuk pergi dari kota itu menuju ke New Jersey, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sin kembali ke Casper dan Smile di sebuah pinggiran rel kereta. Saat berada di sana, Casper mendapat SMS dari kekasihnya yang bernama Martha. Martha ingin bertemu dan sudah menunggunya. Tak ingin buang-buang waktu, Casper langsung membeli bunga dan menyelinap masuk ke dalam rumah Martha. Sesampainya di kamar Martha, Casper langsung mendapatkan tamparan dari Martha. Ternyata Martha sedang marah kepada Casper. Casper yang tahu kalau Martha sedang marah, langsung merayunya dengan memberikan bunga yang sudah ia beli. Smile yang menunggu Casper di luar pun penasaran apa yang sedang dilakukan oleh Casper. Akhirnya ia memutuskan untuk mengintip. Tak diduga ternyata Casper sedang melakukan pengencrotan dengan Martha. Setelah lega hasratnya sudah terpenuhi, Casper mengajak Smile ke base camp geng mereka. Sesampainya di sana, Smile dikenalkan kepada anggota gangster lainnya. Saat Smile sedang melihat-lihat senjata rakitan yang ada di sana, datanglah El Mago sambil menggendong bayinya. El Mago langsung mengajak mereka berdua menemui anggota gangsternya, yang sedang dikurung karena sudah berkhianat. El Mago menyuruh Casper untuk mengeluarkan mantan anggota gangster tersebut, dan menyuruh mereka berdua untuk mengeksekusinya, menggunakan senjata rakitan milik El Mago. Selesai mereka menjalankan tugas, El Mago mengatakan kepada Smile kalau kini ia sudah mendapat saudara dan keluarga yang siap menjaganya. Kemudian El Mago bertanya kepada Casper kemana dirinya saat menjalankan tugasnya. Karena anak buahnya yang bernama El Sol tidak pernah melihatnya, namun El Mago tidak marah, karena ia sudah menganggap Casper saudara sendiri, dan berkata ia sangat menyayangi Casper. 3 hari kemudian di perbatasan Guatemala dan Meksiko, Shaira dan keluarganya tiba di Meksiko untuk beristirahat. Sebelum melanjutkan perjalanannya, mereka akan menggunakan kereta dan berjalan kaki, yang akan memakan waktu selama 2-3 minggu. Sin berpindah ke Casper, yang sedang bermesraan dengan Martha di atas menara. Tiba-tiba ia didatangi anggota gengnya yang bernama El Sol. Di sini kita bisa lihat El Sol sepertinya tidak menyukai Casper. Ditambah ia juga melihat ada Martha di situ, yang menganggapnya sebagai ancaman. Sebelum El Sol pergi, ia menyuruh Casper datang ke pertemuan di sebuah kuburan, dan memperingatinya untuk berhati-hati. Sin berpindah lagi ke Shaira dan keluarganya. Akhirnya kereta api yang mereka tunggu datang dan segera menaiki kereta tersebut. Namun ternyata kereta itu tidak jadi melanjutkan perjalanannya, karena terjadi masalah di jalur kereta tersebut. Akhirnya mereka kembali turun dan terdampar di stasiun tersebut. Sin kembali ke Casper. Terlihat saat ini Casper dan kawanan gangsternya sedang mengadakan pertemuan di sana. El Mago mendapat laporan dari El Sol kalau Casper telah berbohong dan tidak menjalankan tugasnya lagi. Di sana mereka berencana mengumpulkan banyak uang untuk membeli senjata agar bisa melawan musuh mereka. Tak diduga Martha malah datang ke pertemuan itu.
Dengan cepat Casper menghampirinya, dan menyuruhnya untuk pergi dari tempat itu, namun sialnya El Mago langsung mendatangi mereka dan El Mago pun langsung membawa Martha pergi. Sedangkan Casper mendapat hukuman tendangan, dan pukulan selama 13 detik, Smile yang tidak tahu apa-apa juga dapat hukuman yang sama seperti Casper. Ternyata El Mago mengajak ke sebuah tempat di pemakaman tersebut, dan berniat menodai Martha. Namun Martha memberontak dan menggigit tangannya El Mago, yang membuatnya marah. Dengan keadaan kesal El Mago tak sengaja menendang Martha sampai tersungkur, dan terbentur batu hingga membuatnya tewas di tempat. Setelah mendapatkan hukuman selama 13 detik datanglah El Mago. Casper langsung menanyakan di mana Martha. El Mago dengan santainya mengatakan kalau Martha sudah tewas, dan menyuruhnya untuk mencari yang baru. Mendengar hal itu Casper langsung menangis dan merasa terpukul, karena Martha harus tewas di tangan anggota gangsternya sendiri, yang ia anggap sebagai saudara. Saat sedang menangis El Mago mengatakan kepada Casper kau jangan berbohong lagi. Jika sekali lagi Casper berbohong, maka El Mago sendiri yang akan membunuh Casper. Setelah itu El Mago mengajak Casper dan Smile untuk menemaninya menjalankan misi. Scene berpindah ke Shaira dan keluarganya yang sedang bergegas menuju kereta yang akan segera berangkat. Di sana juga terlihat El Mago, Casper dan Smile juga menaiki kereta. Tidak lama hujan turun dan para imigran yang berada di kereta itu melindungi diri. Mereka menggunakan plastik dan jas hujan yang mereka bawa. Ternyata di sini aksi El Mago, Casper dan Smile dimulai. El Mago memberikan Smile senjata rakitan dan Casper diberinya sebuah pedang. Mereka bertiga pun langsung mulai melakukan misinya memeras semua imigran dan meminta sejumlah uang. Ketika ayah Shaira memberikan uangnya El Mago melihat Shaira, dan mencoba untuk menodainya, namun karena Casper yang menyimpan dendam kepada El Mago, memutuskan untuk membacoknya hingga El Mago tewas di sana. Setelah membunuh El Mago ia langsung menyuruh Smile, turun dari kereta dan Smile berjalan menyusuri rel kereta sampai ke Meksiko. Di atas Casper yang kecelakaan hampir saja menjadi sasaran dua imigran yang berniat untuk membunuhnya, namun beruntungnya Shaira berteriak dan Casper pun terselamatkan. Sesampainya di base camp Smile mengabarkan kalau El Mago telah tewas. Seluruh anggota yang mendengar hal itu tersebut, langsung berduka sambil melakukan gerakan simbol kematian untuk pemimpinnya. El Sol yang kesal mengatakan kepada Smile bahwa dia harus segera memburu dan membunuh Casper. Ia juga mengatakan jangan pernah kembali, jika belum membunuh Casper. El Sol juga menghubungi kawanannya yang berada di LA, si pun berpindah para imigran terlihat sedang beristirahat di sekitar stasiun. Sebagian dari mereka mengambil air dari selokan, walaupun terlihat kotor tapi mereka terpaksa mengambilnya, karena harus bertahan hidup. Casper yang sedang merenungi kesalahannya, mendapat SMS dari El Sol. Isi pesan tersebut kamu akan mati. Setelah itu datanglah Sharia mendekati Casper. Ia berusaha untuk mengajak Casper mengobrol, dan menawarinya makanan karena Casper tidak menanggapinya. Ia memutuskan untuk pergi sebelum Sharia meninggalkan Casper. Casper memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Willy. Sesampainya di pemberhentian berikutnya, mereka semua turun dari kereta itu termasuk Casper. Di tempat ini Shaira kembali menemui Casper dan ternyata Shaira peduli dengan Casper. Karena ia adalah seorang gangster yang berbahaya, scene berpindah kepada Smile yang mendatangi kawanan gangster, yang menguasai daerah tersebut dan mereka mengetahui bahwa El Mago sudah tewas. Kembali ke Casper dan Shaira, di sini kita bisa lihat bahwa mereka kini terlihat lebih dekat, dan mereka berdua berbagi kisah pengalaman perjalanan kisah hidupnya. Tak diduga Smile dan anggota gangster lainnya sudah sampai di tempat itu. Namun mereka terlambat karena kereta yang ditumpangi Casper dan Shaira sudah berangkat, tapi mereka diberitahu keberadaan Casper oleh seorang pria yang sedang mabok yang ada di sana ketika mendekati pemberhentian selanjutnya. Casper memberitahu ke semua imigran dan menyuruh mereka turun dari kereta dan memutari stasiun itu karena di sana akan ada pemeriksaan terkait imigran. Ketika sudah berhasil menghindari pemeriksaan, di sana anggota gangster pendukung Smile melihat Casper dan langsung mengejarnya. Di sisi lain Smile dan bos dari gangster itu bertemu dengan gangster lainnya dan terjadilah baku tembak dan kejar-kejaran. Akhirnya Casper berhasil lolos dan terlihat kini bersama dengan keluarga Shaira. Keesokan paginya Casper yang terbangun dari tidurnya, berniat meninggalkan Shaira dan keluarganya, karena tidak ingin membahayakan nyawa mereka.
Namun tak diduga ternyata Shaira ikut turun dan mengikuti Casper. Casper pun dibuat bingung karenanya, ia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali membiarkan Shaira mengikutinya. Di daerah mereka turun, mereka menemui seseorang yang biasanya dipanggil Bibi. Bibi ini ternyata juga anggota gangster El Sol. Ia mengatakan kalau kemarin El Sol menghubunginya, dan menanyakan apakah ia bertemu dengan Casper. Si Bibi menjawab tidak, karena memang pada kenyataannya kemarin ia tidak melihat Casper. Setelah memberi mereka makan dan pakaian, si Bibi langsung mengantarkan mereka ke sebuah tempat. Sesampainya di sana ia disuruh menaiki truk bermuatan mobil. Untuk bisa pergi ke perbatasan, mereka berdua pun bersembunyi di dalam mobil tersebut. Di sisi lain keluarga Shaira tetap menaiki kereta dan terpaksa meninggalkan Shaira, namun mereka ketahuan oleh polisi dan berusaha untuk sembunyi. Namun naas ayah Shaira malah terjatuh dan tewas seketika. Sin berpindah ke El Sol beserta seluruh anggota gangsternya. Ternyata mereka sudah siap menunggu kedatangan Casper di tempat pemberhentian truk yang bermuatan mobil itu. Tapi setelah dicek ke dalam mobil ternyata Casper sudah tidak ada di sana. Saat Shaira menangis di dalam gereja tak lama datanglah Casper untuk menenanginya. Keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanannya hingga sampai di tepi sungai. Di sana terdapat obrolan yang membuat Shaira bahagia. Obrolan itu berisi bahwa Casper akan menemani Shaira sampai menemukan keluarganya di New Jersey. Casper juga meminta seseorang di sana untuk membantunya menyeberangi sungai, menggunakan sebuah ban mobil dan membayarnya menggunakan kameranya. Di sisi lain El Sol dan anggotanya terlihat sedang berlarian untuk mengejar Casper. Ketika Shaira sudah sampai di tengah sungai, Casper melihat ada anak buah El Sol yang datang mendekatinya. Mengetahui itu Casper langsung lari berusaha untuk kabur. Tapi ketika sampai di tepi sungai ia dihadang oleh Smile. Smile yang sudah berubah menjadi gangster sepenuhnya, tanpa basa-basi Smile langsung menembak Casper tepat di dadanya sebanyak 3 kali. Smile melakukan hal itu karena ia ingin membuktikan kesetiaannya, bahwa ia masih layak menjadi anggota gangster Salvatrucha. El Sol beserta anak buahnya pun datang, walaupun Casper sudah tewas namun mereka tetap memberondong tembakan ke arah Casper. Shaira yang melihatnya hanya bisa teriak dan menangis histeris. Di akhir cerita terlihat Smile sedang ditato. Tato itu berisikan 2 huruf yaitu M dan S, yang artinya Mara Salvatrucha. Shaira juga sudah berhasil memasuki wilayah Amerika Serikat dan menelpon keluarganya yang berada di sana. Di awal film kenapa Casper selalu memandang sebuah lukisan, ternyata lukisan tersebut berkaitan dengan kematian Casper. Daun yang berwarna kuning dan coklat yang akan gugur itu melambangkan ujung dari sebuah akhir kehidupan. Jadi pada intinya di awal film kita dikasih tahu kalau kematian Casper sudah dipastikan akan terjadi dan film pun tamat.